Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita ketemu dalam pembahasan perpindahan panas. Kita mulai dengan pengertian perpindahan panas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa memperhatikan benda-benda yang panas lama-lama dingin. Misalkan satu cangkir kopi, kita biarkan yang tadinya panas bakal lama-lama dingin. Kemana panasnya? Oke, kita lanjutkan. Panasnya ternyata menyebar ke lingkungan, sehingga panas di sini semakin lama semakin habis, diserap oleh lingkungan. Apabila kita memasukkan satu sendok atau logam ke dalam api, maka tangan kita akan merasakan panas pada sendok tadi. Kenapa? Padahal apinya ada di sini. Itulah panas yang merambat. Oke. Panasnya merambat melalui sendok tadi. Berarti panas bisa merambat. Karena panas ini adalah jenis energi, sama dengan listrik, maka listrik bisa mengalir, panas pun juga bisa mengalir. Oke. Kita juga pada pagi hari mendapatkan panas dari matahari. Kita berdiri di halaman kita, maka kita merasakan panas. Dari mana panas tadi? Panas tadi adalah mengalir dari matahari ke tubuh kita. Dahulu, orang mengira bahwasanya perambatan panas yang terjadi ini adalah merambatnya satu benda yang tidak kelihatan. Mereka menyebutnya kalorik, sehingga ada satuan kalor. Sehingga orang mengartikan heat transfer itu dengan perambatan panas, ada juga yang mengartikan perambatan kalor, perpindahan kalor. Oke, terserahlah mana yang dipakai. Yang jelas, panas adalah merupakan energi yang bisa merambat, yang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa mengalir. Oke, kita lanjutkan. Nah, apabila ada besi panas, kita taruh di atas besi yang dingin. Apa yang terjadi? Besi yang panas lama-lama akan berkurang panasnya, tinggal menghangat. Besi yang dingin menjadi hangat. Ini kenapa? Karena energi panas yang ada di atas mengalir ke besi yang ada di bawah. Oke. Kita sudah mempelajari ini dalam termodinamika tentang kesetimbangan panas. Akhir dari satu proses akan sama. Nah, tapi dalam termodinamika tidak dibahas tentang berapa lama besi yang di bawah ini sehingga hangat mencapai kesetimbangan. Nah, berapa lama inilah yang akan dipelajari dalam heat transfer atau perpindahan panas. Berapa waktunya, kecepatannya berapa? Nah, ini adalah yang mempelajari adalah mata kuliah perpindahan panas. Oke, kita lanjutkan lagi. Apa kegunaannya kita mempelajari perpindahan panas? Banyak sekali peralatan-peralatan di luar yang menggunakan prinsip-prinsip dari teknik perpindahan panas. Salah satu contoh yang sering kita lihat adalah pendingin dari mobil, disebut radiator. Radiator ini artinya adalah peradiasi, meradiasikan panas yang ada di air, yang ada di dalam sini ke dalam udara. Menukar panas yang ada di air di dalam plat-plat sini
dibuang ke udara. Disebut radiator mobil. Ini menggunakan prinsip perpindahan panas. Kalau di pabrik, di mesin uap, kita kenal heat exchanger untuk memindahkan aliran yang panas ke aliran yang dingin. AC ini adalah termasuk mesin-mesin yang menggunakan teknik perpindahan panas. Di belakang kulkas kita bisa melihat ini panas yang ada di dalam pipa, panas refrigerator yang ada di dalam pipa dibuang ke udara. Ini juga menggunakan prinsip-prinsip dari teknik perpindahan panas. Kita lihat contoh yang lain. Misalkan untuk mendesain suatu mesin motor bakar. Ini pun juga kita memerlukan ilmu tentang perpindahan panas. Berapa panas yang dibuang, ya, berapa pendingin yang harus kita pasang di luar sini, berapa kekuatan piston ini untuk menerima panas, terus bagaimana panas ini bisa dibuang keluar supaya tidak merusak piston yang ada di sini, dan banyak yang lain lagi. Terus kemudian untuk mendesain satu termos air panas misalkan. Kenapa termos air panas kok bisa bertahan panas? Ini adalah menggunakan prinsip-prinsip dari perpindahan panas. Bagaimana supaya panas di sini tidak terbuang keluar. Oke, itulah contoh-contohnya. Kemudian yang lainnya lagi kegunaannya di dalam industri banyak sekali digunakan, juga bahkan sampai dalam pesawat luar angkasa, satelit pun kita pun juga menggunakan teknik perpindahan panas. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi tentang macam-macam perpindahan panas. Macam-macam perpindahan panas ada 3 macam. Yang pertama yaitu konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga adalah radiasi. Apa itu konduksi? Konduksi didefinisikan perpindahan kalor atau perpindahan panas yang tidak diikuti perpindahan zat atau materi. Contohnya adalah perpindahan panas melalui benda padat, logam misalkan. Kalau kita lihat di dalamnya, panas yang mengalir tidak merubah susunan materi yang ada di sini. Partikel-partikelnya tetap pada tempatnya. Panas yang bergerak adalah merambat dari materi satu ke materi berikutnya, sehingga sampai di ujung sini. Perambatan panas seperti ini, inilah yang disebut sebagai konduksi. Oke, kita lanjutkan. Macam yang kedua, yaitu konveksi. Apa yang disebut konveksi? Konveksi adalah perpindahan kalor atau perpindahan panas yang disebabkan perpindahan materi. Salah satu contoh, apabila kita merebus air, panas yang ada di bawah sini akan mengalir ke atas di sini. Nah, karena mengapa? Air yang kita panaskan, dia bergerak seperti ini. Kena panas, maka dia naik, ketika dingin dia turun. Seperti halnya pada angin laut, angin darat. Nah, daratan yang panas, maka udaranya naik ke atas, diganti oleh udara dingin dari laut. Sebaliknya apabila lautnya yang panas, maka udara di atas laut naik ke atas, diganti dari udara yang ada di darat. Nah, mirip seperti itu.
Kalau dipanaskan, maka dia naik. Akhirnya panas yang di sini dibawa oleh partikel-partikel di sini naik ke atas ini. Apa tidak ada konduksinya? Ya ada. Ya. Air sendiri di sini ada konduksinya, tapi dibanding dengan konveksinya jauh lebih besar konveksi karena langsung dibawa bergerak seperti ini. Kenapa partikel-partikel ini kok bisa bergerak apabila dipanaskan? Ini adalah karena partikel yang dipanaskan akan memuai, membesar. Zatnya sama, tapi volumenya tambah. Akhirnya berat jenisnya jadi kecil. Kita ingat berat jenis adalah yaitu massa dibagi volume. Kalau volumenya membesar, maka berat jenisnya jadi kecil. Karena berat jenisnya kecil, maka dia kalah dengan yang lainnya. Karena ada gravitasi, sehingga yang lebih besar berat jenisnya akan turun, yang ringan akan naik. Digantikan dengan yang lain. Inilah terjadinya konveksi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Satu lagi, yaitu radiasi. Bila kita mendekat api, maka tangan kita terasa panas, kita rasakan panas. Kenapa? Konduksi, tentu udara ini sangat susah untuk mengalirkan. Konveksi, ada juga konveksi, tapi konveksi seharusnya udaranya dari luar masuk naik ke atas, tidak ke tangan. Tapi kenapa tangan kita kok hangat? Tangan hangat karena terkena radiasi dari api, perpindahan panas yang tidak melalui perantara apapun. Nah, ini namanya radiasi. Seperti yang tadi, apabila kita berdiri di panas matahari. Panas yang ada di matahari yang jauh di sana bisa kita rasakan di sini karena dia merambat secara radiasi. Perambatan panas secara radiasi tidak dipengaruhi jarak. Tidak dipengaruhi jarak sama sekali. Tapi kenapa kalau kita merasakan api misalkan, semakin jauh kok semakin kecil? Karena ini menyebar. Sehingga intensitasnya semakin kecil, semakin jauh. Ya, sebenarnya sama, yang dipancarkan di sini dengan yang di kulit kita sama, tidak terpengaruh oleh jarak. Seperti contoh sinar laser, seberapapun jauh, asalkan dia tidak menyebar, maka energinya akan tetap sama. Itulah radiasi. Oke. Mungkin itu bahasan kita dalam video ini. Kita akan lanjutkan video kedua tentang perhitungannya. Bagaimana menghitung kecepatan aliran panas secara konduksi, secara konveksi, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kesalahan. Sampai jumpa dalam video berikutnya.